Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judul dan thumbnailnya kalian udah lihat ya, aku akan nge-review ini salah satu produk terbaru dari Rose All Day, yaitu adalah namanya The Really Lightweight Loose Powdernya yang kayak gini. Awalnya sih aku nggak tahu ya, karena setahu aku dulu Rose All Day itu adanya bedaknya tuh cake yang kayak padet gitu. Tapi ternyata kemarin ada beberapa dari antara kalian yang minta aku review, jadi waktu aku lihat, sepertinya dari klaimnya cukup menggiurkan nih. So, hari ini di videoku, pastinya aku akan nge-review lengkap ya, mulai dari packagingnya, hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Dan seperti biasa nih, aku nggak akan pakai complexion apapun, jadi langsung nempel ke kulit aku. So, nanti kita bisa lihat pure dari ketahanan bedaknya kayak gimana. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packaging yang masih Rose All Day banget nih, kayak warna-warna nude pink soft. Dan di bagian depan pasti ada nama produknya ya, The Really Lightweight Loose Powder. Dengan netonya ada 10 gram. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 100 berapa ya, aku cek dulu ya, 119 ribuan, dari harga aslinya tuh 150 ribu. Jadi untuk harga terupdate-nya seperti biasa ya, udah aku taruh linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek aja. Terus kalau lihat di sini di bagian sampingnya ada beberapa klaim produk nih. Kalau dia menyebutkan pore building, 24 hours oil control, ada yang terakhir lock setting teknologi. Ya, nanti kita akan langsung buktikan aja waktu diaplikasikan di wajahku kayak gimana. Terus di bagian belakangnya juga disebutkan beberapa klaim produk, cara penggunaan, komposisi. Langsung akan aku zoom aja kalau kalian penasaran ya untuk komposisinya apa-apa aja. Dan pastinya karena ini brand lokal, sudah ada nomor BPOM dan produknya ternyata vegan juga. Jadi nggak dites pada hewan, so pastinya aman ya buat kita pakai. Kemarin mereka ada 4 varian warna yang tersedia sebenarnya, cuman di sini tuh aku pilih yang translucent karena memang aku tuh sebenarnya lebih suka warna-warna transparan nih. Jadi nanti ketika dipakai di wajah tuh dia nggak ngerubah apapun yang ada di wajah aku, hanya ngeset aja. Mungkin kalau nanti bagus, nextnya bisa juga nih cobain yang ada warnanya. Sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya yang masih pastinya warna pinkish juga. Terakhir sih aku beli cushionnya warna kayak gini dan aku suka desain dan warnanya. Karena kayak kesannya tuh feminim, sweet, dan apa ya, kayak cantik aja gitu kalau warna-warna nude pink kayak gini. Di bagian depan ini ada nama brandnya Rose All Day yang kayak dia menonjol gitu. Dan di bagian belakangnya pasti ada beberapa keterangan-keterangan produk seperti namanya. Udah gitu juga sebenarnya klaim yang ditonjolkan tuh di sini dia non drying, nggak akan berasa kering di muka. Udah gitu oil controlnya sampai 12 jam. Nanti kita akan langsung buktikan aja ya di tes ketahanannya kayak gimana. Ada nama shade-nya, neto, expired date, dan juga nomor BPOM. Lengkapnya udah tertera semuanya di situ. Dan waktu aku buka ini untuk package-nya di bagian dalam pastinya dia disertai puff juga. Yang menurut aku ini ukurannya nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil karena dia muat 3 jari kayak gini. Terus kalau aku pegang ini kayak halus banget. Lumayan tebel juga. Jadi nanti langsung kita lihat waktu dipakai mengaplikasikan bedaknya kayak gimana. Di bagian dalamnya ini masih kayak ada penutupnya gitu dan kita harus buka, dan barulah nih di bagian dalamnya ada kayak jaring-jaring alusnya. Ini kayak loose powder pada umumnya ya, kemarin dari Teratu ataupun dari something kayak gini juga. Cuman ini ukurannya kayak lebih gede gitu. Walaupun di netonya tadi dia berapa sih? 10 gram, nggak terlalu banyak. Bahkan ini lebih sedikit dari something ataupun punyanya Teratu. Tapi karena klaim oil controlnya tuh bagus, nanti kita akan lihat ya seperti apa waktu dipakai di wajah aku. So ini sebenarnya untuk bedaknya udah aku pakai di wajah aku tanpa menggunakan base apapun ya, baik cushion ataupun foundation. Untuk lengkapnya aku akan kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Seperti ini kondisi wajah aku ya sebelum aku aplikasikan untuk bedaknya. Ada beberapa imperfection di situ. Pastinya karena area bawah mataku tuh lumayan gelap, jadi aku akan conceal aja ya. Di sini aku menggunakan concealer dari L'Oreal yang Infallible Full Wear di shade 314. Aku total aja di area bawah mata aku. Selanjutnya tinggal aku ratakan menggunakan spons si 3 ini dari Muak. Ini gila enak banget sih sponsnya. Karena dia tuh bener-bener lembut, tebel, dan waktu ngeblend tuh kayak nyaman aja tuh. Jadi cepat merata ya. Dan ini udah selesai, di area bawah mataku sudah lumayan tercover. Jadi kita bisa lanjut pakai bedaknya nih dari Rose All Day. Di sini aku pakai shade translucent ya, seperti yang aku bilang tadi.
Karena ini puffnya bener-bener super lembut, halus, tebal, aku udah gak sabar banget sih coba mengaplikasikan bedaknya ke wajah. Oke, aku akan kasih tunjuk detailnya dari shade yang translucent. Sebenarnya kan dia tuh gak ada warnanya, tapi kalau aku lihat di sini, dia tuh cenderungnya kayak agak pink gitu gak sih? Dan ini aku sentuh, teksturnya bener-bener super halus. Waktu aku usap-usap kayak gini, tuh kalian bisa langsung lihat sendiri lembut ya rasanya di tangan aku. Dan sekarang aku akan mengaplikasikan aja bedaknya di sisi kanan wajah aku terlebih dahulu. Wow, beberapa kali tap aku merasa ini kok kelihatan kayak agak putih ya. Cuman memang kalau bedak translucent tuh rata-rata kayak gini. Di sini karena memang dia base-nya itu lebih ke neutral, sebenarnya kalau aku kan yellow, jadi kelihatan agak putih walaupun ya kita lihat dulu ya. Nanti setelah diaplikasikan ke seluruh permukaan wajah seperti apa. Ini aku baru mulai di sekitaran hidung aku aja. Tuh udah kelihatan smooth. Aku akan zoom ya. Ini bagian yang udah dikasih powder. Dan bandingkan aja dengan yang sisi kanannya tuh kayak masih ada glowy-glowy dan tekstur di sekitaran hidung aku. Setelah diaplikasikan bedaknya terlihat lebih smooth ya di situ. Kalian bisa lihat detailnya aja di before after. Sekarang aku akan lanjutkan dulu nih di sisi kiri wajah aku. Bakal aku aplikasikan seluruh bedaknya. Untuk puffnya sih ini nyaman ya dipakainya di wajah, tapi karena memang aku tuh pengen pakainya kan seluruh wajah tanpa menggunakan base apapun, jadi kayak harus bener-bener teliti. Semuanya pastikan udah tercover dengan bedak. Terus yang penting lagi nih, kalau misalnya kalian cuma mau pakai bedak aja, pastikan wajah dalam kondisi lembab, jadi biar dia nanti bisa nempel gitu loh. Kalau nggak pakai skin prep sama sekali, wajah kering, tuh kayak mungkin nanti bedaknya nggak akan bisa nempel. Dan ini setelah beberapa kali tap-tap, aku akan kasih tunjuk hasilnya di muka aku. Ini di sisi kiri aku sudah menggunakan bedak, sisi kanannya belum, masih kelihatan agak glow. Kalau aku perhatikan sih di situ nih, aku zoom aja ya, dia memang benar sesuai klaimnya bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Terbukti di situ kelihatan lebih smooth dibandingkan sisi kanan wajahku yang belum aku pakein ya. Walaupun sih ini untuk noda-noda tidak bisa tercover karena memang ini cuman bedak tabur yang translucent jadi kayak agak menyamarkan saja. Tuh kayak noda bekas jerawat dan noda-noda yang ada di pipi aku. Dan kalau aku pegang-pegang kayak gini, dia teksturnya juga halus banget nih, mengingatkan aku sama yang something human kayak gini juga. Sekarang aku akan lanjut di sisi kanan wajah aku ya. Terus aku sadar biasanya sih aku kalau mau lebih cepat aku tuang bedaknya ditutupnya ya. Pas aku mau tuang ternyata ini ditutupnya tuh ada kacanya. Baru tahu ya. Jadi aku langsung akan buka dulu aja dan yes ternyata memang dilengkapi kaca. Ini kayak punyanya SK dulu juga kayak gini. So kalau misalnya kita lagi di jalan gitu memudahkan ya. Udah ada kacanya kita bisa touch up dengan nyaman. Jadi alhasil untuk bedaknya tetap harus sedikit demi sedikit kayak gini sih untuk pengaplikasiannya. Tapi ini walaupun translucent, dia kan tadi base-nya netral yang agak pink gitu. Menurut aku di muka aku kok agak ngebuat muka kelihatan cerahan nih. Nanti detailnya akan aku kasih tunjuk setelah aku selesai mengaplikasikan di wajahku. Nih kalau kalian lihat ini di muka aku semuanya udah pakai bedak dan ternyata tuh agak beda warnanya sama leher aku yang cenderung ke yellow ya. Jadi mungkin karena base-nya ini kayak warna pink neutral, di muka aku agak lebih cerahan gitu karena nggak sesuai dengan tipe skin tone aku ya sebenarnya. So aku akan aplikasikan sampai ke leher. Walaupun sih biasanya kalau translucent nanti setelah udah nyatu udah nggak kelihatan yang kayak gitu banget. Berbeda sama punyanya something atau terato yang kemarin dia tuh kayak base-nya lebih ke warm, kekuningan. Jadi kayak masuk aja gitu di tipe skin tone aku. Selanjutnya ini step yang nggak pernah aku skip juga, selalu sih setelahnya aku menggunakan brush, aku swipe ini untuk ngeratain juga dan hasilnya biar nggak terlalu tebal atau terlalu dempul. Walaupun lagi-lagi ini loose powder ya, jadi kayak hasilnya tetap natural aja di muka. Sekarang aku akan kasih tunjuk hasil before after di muka aku ya. Ini semuanya udah aku aplikasikan si powdernya. Itu kelihatan muka terlihat lebih matte, flawless, dan juga kalau di bagian noda-nodanya tuh nggak mungkin mengcover banget, tapi kayak sudah menyamarkan gitu. Kayak di sekitaran dagu tuh tadi kan agak kemerahan, bekas jerawatnya itu udah tersamar. Dan di sekitaran pori-pori aku tuh kelihatannya smooth banget sih. Sesuai di klaimnya dia menyebutkan loose powder yang ultra ringan dengan formula pore blurring serta lock setting teknologi yang mampu menahan makeup dan teruji mengontrol minyak
berlebih selama 12 jam. Jadi kalau dilihat di sini sudah terbukti dia memang bisa menyamarkan pori. Nanti kita lihat aja ketahanannya kayak gimana setelah dipakai seharian ini. Yang paling aku suka sih dia teksturnya smooth gitu loh waktu aku pegang muka aku, dan hasilnya juga nggak kelihatan matte berbedak ya, kayak lebih natural. Sepertinya juga nggak kelihatan yang kering di muka. Dan aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini tuh sudah jam 10.39 nih, jadi sekitar setengah 11 yang gitu. Dan sekarang aku akan selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, benar-benar super simple karena ini cuma pakai bedak aja. Untuk seluruh detail yang aku pakai di muka nanti akan aku tulis di kolom deskripsi. Kalau aku zoom ini tuh rasanya kayak walaupun udah nggak tersamar, tapi kayak smooth aja gitu. Waktu dipegang juga halus. Memang sesuai klaimnya nggak kelihatan kering sama sekali ya di muka aku. Bahkan ini ringan banget karena memang kita cuma pakai loose powder. So, nanti untuk update-nya, karena memang baru aku pakai di hari ini, akan aku taruh di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis. Sejauh ini aku menggunakan Rose All Day yang dari Lightweight Loose Powder. Ini masih nyaman di muka aku ya, dan dia memang benar bisa mengontrol minyak-minyak yang ada di wajah. Nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya seperti apa. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update aku yang pertama, ini aku masih di rumah sekitar jam setengah 4 sore ya. Pakainya sudah 5 jam. Sebenarnya belum terlalu yang gimana-gimana banget. Tapi karena aku super keringetan, kalian bisa lihat tuh di dahi aku. Itu dia kayak udah ngelopek gitu. Kelihatannya warnanya agak beda sama warna kulit aku. Karena memang untuk bedaknya ini tuh agak sedikit cerahan. Dan kalau dilihat di sekitaran hidung, baru ujung hidungnya aja yang glow. Di area lain masih cukup bagus. Dan ini aku udah habis panas-panasan naik motor. Aku akan update sudah mau jam 5. Pakainya berarti 6 jam lebih lah ya. Di situ aku kelihatan kalau di bagian hidung aku itu kayak sudah agak lumer. Dan di bagian dagu juga sepertinya karena berminyak agak nempel-nempel nih di masker. Aku akan kasih tunjuk aja. Di masker aku, khususnya di sekitaran hidung dan juga dagu yang banyakkan transfer. Ini aku sudah di rumah dan jamnya setengah 11. So pakainya berarti 12 jam ya hari ini dengan menggunakan bedak saja. Sekarang aku mau langsung buka aja hasilnya seperti apa. Ini detail di masker aku. Seperti yang aku bilang, yang paling banyak di sekitaran T-zone. Terus kalau untuk di dahi aku tadi kan memang udah ngelopek ya. Sekarang kita fokus ke sekitaran hidung aku aja. Di situ dia sudah kelihatan glow yang berminyak, bahkan di lipatan hidung agak crack. Di bagian dagu udah lumer tuh nempel di tangan aku, bahkan bekas jerawat aku yang kemerahan juga sudah nampak. Sebenarnya wajar sih pakai bedak aja 12 jam kayak gini. Kalau aku lihat yang paling parah tuh memang di sekitaran hidung, karena di bagian pipi aku itu kayak masih nempel gitu bedaknya. Sekarang aku tap-tap aja menggunakan tisu untuk menghilangkan aksen minyak-minyak yang ada di wajah aku. Jadi biar nanti bisa kelihatan lebih detail tuh nempel tipis. Setelah itu barulah kelihatan di ujung hidung atas tuh ngelopek, terus di lipatan hidung aku juga udah kayak crack. Sama di bagian dagu nih bekas jerawatnya ya kelihatan. Dan di sekitaran pipi aku masih aman, walaupun ya memang coveragenya dari tadi nggak terlalu bagus ya di noda-nodanya. So menurut aku dengan hasil yang seperti ini sebenarnya dia nggak yang bener-bener tahan lama banget, tapi cukup wajar karena ini aku cuma menggunakan bedak saja. Kalau tipe kulit kalian lebih ke normal akan tahan, tapi kalau misalnya tipe kulit kalian berminyak sih aku saran pakai base atau complexion aja ya. Sepertinya akan lebih tahan lama juga, karena tadi di sekitaran T-zone aku sudah lumayan lumernya. Walaupun dari segi tekstur, finishnya di wajah aku suka karena matte-nya kelihatan natural. Kalau dipakai sendiri sih agak sedikit cerahan di muka aku, jadi sepertinya bagus aku pakai cushion atau foundation dulu baru di set menggunakan bedaknya Rose All Day ini. Pasti akan lebih kelihatan flawless. Setelah lihat review dari aku, menurut kalian gimana?